Foxel menilai proyek bangunan dan modernisasi jaringan listrik masih menjadi motor utama permintaan kabel hingga akhir tahun. PT Foxel Electric Tbk optimistis prospek industri kabel masih positif pada semester kedua 2026, didukung berlanjutnya pembangunan infrastruktur kelistrikan, pusat data dan sektor industri. Perseroan memanfaatkan momentum tersebut dengan memperkuat efisiensi, produk bernilai tambah, dan ekspansi pasar untuk mendorong pertumbuhan pendapatan. Foxel menilai proyek bangunan dan modernisasi jaringan listrik masih menjadi motor utama permintaan kabel hingga akhir tahun. Perseroan juga melihat peluang dari pengembangan transmisi, distribusi, dan berbagai proyek energi nasional. Berlanjutnya investasi infrastruktur memberikan ruang pertumbuhan bagi industri kabel nasional. Segmen kelistrikan diperkirakan tetap menjadi kontributor terbesar pendapatan perseroan. Perseroan juga melihat meningkatnya pembangunan data center sebagai peluang baru bagi bisnis kabel berperforma tinggi. Pertumbuhan kecerdasan buatan dan komputasi awan mendorong kebutuhan infrastruktur kelistrikan yang lebih andal. Tren tersebut membuka pasar baru di luar proyek kelistrikan konvensional. Data center diperkirakan menjadi salah satu motor pertumbuhan industri kabel dalam beberapa tahun mendatang. Untuk menjaga margin keuntungan, perseroan memfokuskan strategi pada efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, dan pengembangan produk bernilai tambah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kinerja laba di tengah persaingan harga dan fluktuasi bahan baku. Efisiensi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri manufaktur. Strategi ini juga memperkuat fondasi pertumbuhan bisnis jangka panjang. Perseroan terus memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas secara terukur untuk memenuhi permintaan dari sektor energi, telekomunikasi, dan juga industri. Diversifikasi pasar menjadi strategi penting agar pertumbuhan tidak bergantung pada satu sektor saja. Langkah tersebut memberikan peluang peningkatan pendapatan sekaligus memperkuat posisi Foxel di industri kabel nasional. Ekspansi yang terukur diharapkan menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Berbagai sumber ada Exchange. Selanjutnya dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, setelah 5 hari beruntun mencatatkan penguatan, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama Rabu terpantau terkoreksi lebih dari 1%, pemirsa, tepatnya 1,11% ke level 5.920. IHSG dibuka di level 5.984 dan sempat menyentuh level tertinggi di 5.984, namun masih berada di zona negatif. 472 saham tercatat terkoreksi pada perdagangan di paruh pertama Rabu, sementara 202 saham menguat, 289 saham lainnya bergerak stagnan. Sementara itu jika kita lihat cukup banyak saham-saham big caps yang menjadi pemberat utama dari indeks harga saham gabungan. Dan kita pantau lebih lanjut data dari perdagangan sesi pertama, pemirsa, saham-saham apa saja yang masuk dalam kategori top gainers maupun top losers. Dari top gainers, pemirsa, ada saham seperti EMMI, saham pendatang baru yang melesat 20,21% ke level Rp565. Saham Koko naik 2,8% ke Rp294, MEDS naik 20,83% ke Rp87, dan juga saham Mark naik 4,02%. Sementara itu top losers ada saham-saham seperti BBRI yang turun 2,1% ke Rp2.800, TPIA turun 2,91%, Brand juga terkoreksi 2,63%, begitu pula dengan BRPT yang terkoreksi 3,16%. Sementara itu dari sisi sektoral, pemirsa, sektor kesehatan menguat 0,5%, industri menguat 0,18%, barang baku turun 2,15% dan properti terkoreksi 2,05%. Pemirsa, emiten pertambangan batu bara milik negara PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA mengalokasikan dana eksplorasi senilai Rp29,17 miliar sepanjang kuartal kedua tahun ini. Langkah strategis ini mencakup ekspansi pengeboran masif dan kendali mutu kualitas komoditas di wilayah Tanjung Enim serta Ombilin guna memperkuat akurasi cadangan energi nasional. Emiten pertambangan batu bara milik negara PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA mengalokasikan dana eksplorasi senilai Rp29,17 miliar sepanjang kuartal kedua tahun ini, di mana PTBA memfokuskan pengerjaan proyek hulu pertambangan di Tanjung Enim Mining Site. Perusahaan sukses mengakselerasi sebanyak 95 titik pengoboran dengan akumulasi kedalaman mencapai 15.514 meter. Aktivitas teknis tersebut menyasar 4 wilayah izin usaha pertambangan utama yang meliputi Air Layam Muara 3 Besar, Bangko Barat, serta Bangko Tengah B.
Selain pengeboran, perseroan juga gencar melakukan pengujian laboratorium di 5 wilayah konsesi untuk menjaga kendali mutu komoditas tambang secara ketat. Langkah tersebut menghasilkan 1.533 sampel batu bara dari titik eksplorasi maupun area tambang aktif. Tidak hanya itu, tim geologi juga menguji 308 batuan untuk menguji kesamaan serta 398 sampel untuk pengujian mekanika. Aktivitas pemetaan lapisan batu bara ini diperkuat dengan pemantauan batas atas dan bawah komoditas pada area seluas 661 hektar. Sementara itu, kegiatan eksplorasi, praproduksi, dan pengoboran pengisi juga berlangsung di kawasan Ambilin Mining Site. Pada situs tersebut, PTBA merampungkan pengoboran di 10 titik dengan kedalaman 833,1 meter guna memverifikasi total sumber daya. Berbagai sumber untuk IDX Law. PT Surya Semesta Internusa Tbk membidik pergeseran pusat industri dari koridor Bekasi dan Karawang menuju Subang seiring meningkatnya investasi manufaktur baru. Perseroan optimistis tren tersebut akan mendorong penjualan lahan industri sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengembangan kawasan Subang Smartpolitan dalam jangka panjang. Perseroan melihat banyak investor mulai mengalihkan lokasi pabrik dari koridor Bekasi dan Karawang ke Subang yang masih memiliki ketersediaan lahan luas. Kehadiran akses tol dan pelabuhan Patimban menjadi salah satu faktor yang meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Pergeseran pusat industri ini membuka peluang besar bagi SSIA untuk meningkatkan penjualan lahan industri. Perseroan menargetkan penjualan lahan industri yang lebih tinggi dengan memanfaatkan meningkatnya permintaan dari sektor otomotif, elektronik, dan manufaktur. Subang Smartpolitan menjadi proyek strategis yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan perseroan. Selain mengandalkan penjualan lahan, perseroan juga mengembangkan pendapatan berulang dari pengelolaan kawasan industri, utilitas, dan sektor hospitality. Strategi diversifikasi tersebut membantu perseroan menjaga stabilitas kinerja keuangan di tengah siklus bisnis properti. Pemirsa, Morgan Stanley & Co. International PLC menambah kepemilikan saham di PT Ciputra Development Tbk atau CTRA hingga menjadi 18,4% sebagai bagian dari strategi investasi di sektor properti Indonesia. Langkah ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor institusi global terhadap prospek bisnis CTRA dan potensi pertumbuhan industri properti nasional. Morgan Stanley menambah kepemilikan saham CTRA menjadi 18,4% setelah mengakumulasi sekitar 3 miliar lembar saham pada awal Juli 2026. Transaksi tersebut dilaporkan sebagai keputusan investasi dan bukan merupakan aksi pengambil alihan perseroan. Peningkatan kepemilikan ini menunjukkan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang CTRA. Langkah tersebut juga menjadi sentimen positif bagi emiten properti di pasar modal. CTRA terus mengandalkan penjualan proyek hunian, kawasan terpadu, dan pengembangan land bank untuk menjaga pertumbuhan pendapatan. Perseroan juga didukung portofolio proyek yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Diversifikasi proyek membantu mengurangi risiko perlambatan pada satu wilayah tertentu. Strategi tersebut menjadi fondasi pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Masuknya investor institusi global menunjukkan bahwa sektor properti Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang menarik. Pemulihan ekonomi, kebutuhan hunian, dan pengembangan kawasan perkotaan menjadi pendorong utama industri properti. Dukungan investor besar dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap emiten properti. Kondisi ini berpotensi meningkatkan minat investasi di sektor properti nasional. CTRA terus menjalankan strategi pengembangan proyek dan optimalisasi aset untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Fokus pada pengembangan kawasan terpadu dan produk sesuai kebutuhan pasar menjadi keunggulan perseroan. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan penjualan dan laba dalam jangka panjang. Kepercayaan investor global menjadi modal penting untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan. Berbagai sumber ada exchange.